Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat datang di Podcast Nesa. Dengan saya Rapi Azhari dan dengan rekan saya Gita Cinta Rahayu akan membawakan podcast lagi nih Sobat Podcast yang gak kalah seru tentunya dengan tema peran serta generasi muda dalam mengisi kemerdekaan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih Sobat Podcast, yaitu Ibu Ibda Herawati selaku KBO Bimnas Polres Lampung Utara dan Bapak Ipto Andikonit Bim Tipsos. Selamat datang Bapak Ibu di Podcast Nesa. Selamat datang. Bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, kan sebentar lagi kita akan mengadakan atau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia nih Bapak Ibu. Nah, jadi menurut Bapak Ibu, bagaimana sih peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan? Menurut Ibu Herawati dulu nih. Ya, pertama-tama sih terima kasih nih udah diundang di Podcast ya. Iya Bu. Wah gitu, suatu kebanggaan bisa ikut di sini ya, tampil di sini. Menurut Ibu sih mengisi kemerdekaan ya, untuk peran anak-anak muda zaman sekarang nih, salah satu kita harus mulai dari awal ya, karena kalian sekolah ya, di sekolah. Jadi kita ikut upacara bendera dulu tuh, gitu. Itu salah satu untuk mengisi kemerdekaan tuh. Mengisi kemerdekaan bukan berarti kita harus yang seperti zaman dahulu kala perang gitu kan, karena kan sekarang udah merdeka. Tapi bagaimana cara kita untuk menghargai jasa pahlawan sampai kita bisa merdeka seperti sekarang ini? Yaitu ikut upacara bendera. Di situ kan ada urut-urutannya seperti penaikan bendera, kita harus hormat ya. Kenapa kalau kita naik bendera pasti yang semua kendaraan harus berhenti ya kan? Nah, pasti di jalan itu harus diberhentikan, harus hormat kita itu untuk kita menumbuhkan rasa nasional kita ya, sama untuk ngisi kemerdekaan dengan kegiatan selain upacara, kita isi kegiatan dengan kegiatan yang positif. Hal positif itu yang sekarang kan banyak tuh kegiatan positif ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang sekarang itu generasi X kan. Nah, kalau Ibu dulu mungkin generasi apa ya? Apa ya? Alpha, bukan? Milenial apa? Ya, itu. Menurut Ibu ya itu salah satunya gitu, dari upacara sama kita mengisi kegiatan positif. Oke, menurut Bapak Andik nih, apa sih bagi pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Nah, kalau bagi pelajar untuk mengisi kemerdekaan mungkin salah satunya untuk mengikut upacara bendera, itu wajib itu ya. Terus yang selanjutnya mungkin untuk anak kalangan remaja pelajar ini ya tentunya mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif ataupun ekskul ini kan banyak di sekolahan ini. Mungkin di sekolahan ini ada pramuka, ada bela diri, ada PMR, terus apa lagi? Mungkin banyak yang lainnya kan gitu, organisasi di sekolahan kan gitu. Mungkin itu yang bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kan gitu. Mungkin itu. Menurut Bapak nih, apa sih himbauan buat sekolah agar anak-anak bisa menggunakan waktu seperti ekskul tadi, menggunakan waktu yang baik? Kan sebanyak nih anak-anak zaman sekarang mikirnya ekskul ini buang-buang waktu aja sih, ngapain di ekskul? Nah, menurut Bapak itu gimana sih biar bisa mengajak atau menghimbau anak-anak bahwa ekskul ini baik untuk mereka nanti? Ya tentunya ekskul ini kan baik. Mungkin kalau ekskul kayak pencaksilat ataupun karate kan ada di sekolah-sekolah biasanya ada kan gitu. Itu kalaupun ini kan bisa ngangkat tentunya derajat selain anak tersebut, orang tua. Kalaupun dia bisa tingkat nasional, kemampuannya tingkat nasional atau internasional, mungkin dari pemerintah juga mungkin ada dispensasi apa yang namanya mungkin kayak jalur-jalur khusus kan gitu, kayak Polri juga kan ada penerimaan yang jalur khusus kayak gitu, tapi setingkat dengan kemampuan yang
yang dimiliki. nasional kan gitu. Misalnya dia pernah ngikutin kejuaraan tingkat nasional gitu, mungkin bisa gitu loh. Ya pasti kegiatannya kita buat happy dulu ya. Iya, Dari yang diri penting dari kita ya. sendiri gitu. Bahwa kegiatan itu emang capek sih ya. Kalau awal-awal kan biasanya Iya. anak-anak sekarang kan udah Mikirnya banyak capek, apalagi yang akan buang eskul waktu. pas kibra tuh Ya, kan makin waktu panas pertama, gitu. panas sih nggak mau, nanti saya hitam jadi nggak mau. Bahwasanya pas kibra itu bisa melatih diri mereka sendiri, disiplin. iya disiplin. Ya selain disiplin itu ada mungkin nanti ada dispensasi dari pemerintah daerah, maupun kalaupun mau daftar mungkin di TNI, Polri mungkin ada dispensasi tersendiri kan gitu. itu mungkin Ada nilai plusnya kan gitu. Kita buat itu ya Pak ya, himbauan seperti nanti kayak mau ada acara lomba-lomba gitu, kita kasih tahu kan ke anak-anak ini bakal ada lomba nih, jadi kan mereka sebelumnya tertarik nih. Iya. Semangat gitu ya. Lomba kita ke sini, nanti kalian keuntungannya seperti ini untuk ini gitu, atau kita kasih nanti ke depannya kalian bisa berguna untuk kalian gitu loh. Entah itu seperti kata Pak Andi kan kalau ikut kegiatan positif kayak karate yang perorangan ya pasti ya, yang perorangan entah tapis, entah apa itu karate, pencaksilat. Kalau dia misalkan untuk daftar TNI Polri gitu, kan ada tuh jalur khusus. Bapak khusus ya. Iya. Jadi dia ngambil apa? Jalur prestasi nih. Oh prestasinya apa? Lomba misalkan tingkat nasional. Beberapa kali nih, begitu dites dia bisa itu. Jadi istilahnya kalian mengisi tes itu hanya seperti kayak formalitas, tapi kalian tetap harus jaga kesehatan gitu. Itu sih nilai plusnya harusnya kalian tumbuhkan untuk kalian anak-anak. Ya mungkin sekarang kalau secara ini kan di sekolah-sekolah kan gitu juga kan. Sekarang pakai zona, masuk pakai jalur prestasi bisa kan gitu. Jadi kan itu kelebihannya, keuntungannya kan gitu untuk pribadi masing-masing kan, perorangan kan gitu. Mungkin itu. Lalu bagaimana nih cara memotivasi generasi muda agar menumbuhkan jiwa nasionalisme dalam dirinya? Menurut Ibu Herawati gimana, Bu? Kalau memberikan motivasi ya ke anak-anak, kita itu harus satu tahu dulu ya, maksudnya anak zaman sekarang nih di handphone udah punya semua nih ya, udah punya semua, nggak ada anak muda yang nggak punya handphone, yang nggak tahu gadget, yang nggak tahu Android, sosmed apa. Kenapa di situ di sosmed itu kita kan bisa tahu semuanya nih, yang jauh jadi bisa dekat kata orang kan, ya, tapi benar kenyataan fakta ya, yang kita nggak tahu jadi tahu. Jadi motivasinya ya satu, isi waktu dan kegiatan positif. Seperti istilahnya kita ikut kegiatan-kegiatan entah itu bela diri, entah apa gitu. Terus kemudian pinter atau cantik main medsos gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengerti atau kita hanya main medsos gitu aja, kitanya yang rugi tanpa kita sadari, kita terjebak gitu di medsos itu. Karena banyak aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh gitu untuk kalian khususnya pelajar gitu kan. Motivasinya sepertinya harus punya, pertama kita punya karakter dulu ya, jiwa ya kita ya. Oh kita mau jadi apa nih? Minimal kalian punya nih, oh saya nih idolanya siapa? Oh, kenapa dia bisa? Jadi saya harus bisa dong gitu mah. Kita pacu dengan cara yaitu kita isi sebagai kayak kita si orang tua ya harus ngasih. Di sekolah juga kan kita kasih kegiatan, nggak mungkin kan di sekolah nggak dikasih istilahnya untuk kegiatan apa gunanya gitu, keuntungannya kan setiap itu yang hal-hal pokoknya kita isi hal-hal yang positif. Sama untuk teknologi zaman sekarang yang super canggih harus pintar-pintar lah ya. Jadi kalau boleh tahu gimana nih Bu cara menggunakan sosmed yang cantik, yang benar gitu? Sosmed yang cantik dan mana Bang, kita harus pintar ya Bang ya, maksudnya kan sosmed nih semuanya orang pada tahu, aplikasi banyak ya, banyak aplikasi di sosmed. Kita bisa jadi baik atau buruk itu tergantung kita. Dengan satu kata kita bisa terjerumus juga nih keburukan. Misalkan kita buat status nih ya, nggak sejauh-jauh kita buat status menghina orang, itu kalau orang nggak terima kita bisa diadukan karena pasal ITE-nya ya, undang-undang ITE. Nah, terus misalkan jadi ada kegiatan
di sosmed itu ada aplikasi yang tidak bagus juga kan, tidak baik untuk kalian ketahui gitu ya. Nah, seperti aplikasi hijau gitu kan. Aplikasi hijau tuh sekarang kan sudah semua anak-anak pada tahu kayak. Terus istilahnya pinjol-pinjol gitu ya. Kadang di aplikasi di sosmed itu timbul kayak apa sih, untuk wadah seperti geng motor gitu kan. Nah, mereka merekrutnya dari situ. Nah, kayaknya kita harus pintar gitu. Kira-kira kalau kita bermain aplikasi handphone tuh, satu, kita nggak pintar, kita bisa hancur gitu loh. Tapi kalau kita mau sukses dari situ ya, kita bisa cari apa nih yang nggak tahu dari soal ini ya, pelajaran. Tapi kita tinggal buka kan, Google, terus ya, oh udah dapet jawabannya, ya nggak? Nah, tapi kalau misalkan kita yang sekarang malas ngapain belajar, atau ini apa ya, coba dibuka nih, ternyata kan pinjol gampang, oh ini ternyata dia bisa menghancurkan. Atau aplikasi hijau yang seusia kalian, maafnya ngomong, untuk seperti itu udah bukan tabu lagi kalau kayak zaman dahulu ya. Kalau sekarang kan maksudnya sudah bebas gitu, sudah tahu, tinggal kitanya balik lagi ke kita gitu. Itu sih kalau ini. Kalau boleh tahu, aplikasi misalnya pinjol nih Bu, kenapa sih Bu bagi pelajar tidak boleh menggunakan aplikasi itu atau aplikasi hijau yang kata Ibu tadi? Abang boleh nambahin? Ya, menurut Abang, Bapak ini kayaknya Pak Ali nih, soalnya kan dia bagian sekolah nih, dia semua sekolah pelajar kegiatan itu ya bagiannya Pak Andi di Sos. Coba kita lihat Pak Andi. Untuk ya tentunya untuk kalangan remaja, pelajar, ya kita harus bisa jaga diri dalam arti kata individu kita masing-masing kan gitu. Kalau kita nggak bisa memilih mana yang bagus, mana yang jelek, ya tentunya ya semua akan terjerumus kan gitu, tergantung kepada individu masing-masing kan gitu. Aplikasi banyak ya kan, A, B, C nyampe Z itu mungkin ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, kalau diri kita sendiri ya kan nggak bisa mengendalikan istilahnya permainan itu ya kan, main di HP itu ya kita akan terjerumus kan gitu. Tapi kalau kita bisa mengendalikan dalam arti kata kita bisa memilih itu, ini bagus untuk kita pakai, atau ini jelek untuk kita diri. Nah itu kita sendiri kan gitu ya. Tentunya aplikasi ini kan buatan manusia, semua pengen keuntungan dari situ kan gitu, pengen tahu ya, sekarang kan buka itu pasti ya tentunya ada biayanya, ada itunya, pasti kan keuntungan buat dia yang punya aplikasi kan gitu. Jadi kita sendirilah yang harus bisa mengendalikan mana yang bagus, mana yang jelek kan gitu. Mungkin itu kalau masalah aplikasi apa aja yang nggak bisa dibuka, yang pantas buat kalangan remaja ya. Adik-adik sendirilah yang tahu kan gitu, mana yang bagus ataupun mana yang jelek kan gitu. Terus Pak, kalau boleh tahu aplikasi apa sih yang boleh sebagai kita pelajar nih, aplikasi apa yang boleh kita pakai dan aplikasi apa yang sebaiknya tidak pakai gitu? Yang baik dan tidak baik. Nah tentunya ya itu kembali ke adik-adik semua. Tentunya kalau kita mau milih mengambil aplikasi ya tentunya tentunya ya yang untuk kebutuhan kita kan gitu, pelajar, maksudnya kebutuhan pelajar, misalnya aplikasi yang mungkin sangkut pautannya dengan kegiatan belajar kita ya. Kalau kira-kira aplikasi yang bukan ada sangkut pautannya dengan pelajar ya ngapain kita buka kan gitu. Sekarang kan aplikasi mungkin ya banyak, aplikasi game lah, aplikasi judi lah, banyak betul kan gitu. Nah itu kan ya kalau buat pelajar kan nggak patut kan gitu, nggak pantas untuk adik-adik untuk pergunakan kan gitu, karena akan menjerumuskan ya tentunya adik-adik semua kan gitu, masa depan. Dan ya tentunya orang tua juga sekarang banyak juga kan orang-orang sukses, orang-orang berhasil
hancur gara-gara judi online. Mungkin itu. Jangan sampai terjadi sama anak-anak pelajaran gitu. Mungkin itu. Oke. Menurut Bapak, apa sih yang menjadi landasan dan keprihatinan Bapak atau Ibu terhadap pelajar saat ini? Kalau keprihatinan sekarang itu banyak kenakalan remaja ya. Iya. Jadi kenakalan remaja itu kan banyak macamnya. Bolos, menyontek, merokok, kemudian narkoba, terus geng motor nih, tawuran. Nah, itu kan masuk kenakalan remaja. Itu yang istilahnya kita miris ya ngeliat ya, apalagi sekarang lagi marak bener tuh yang geng motor sama dengan tawuran. Iya. Gimana caranya sih supaya kita jangan ikut gitu ya? Kenapa? Kalau kita ikut di geng motor atau tawuran itu sebenarnya merugikan kita sendiri gitu. Kenapa istilahnya? Karena satu, waktu kita habis ya belajar ya. Iya. Satu, kita waktu belajarnya habis. Kedua, saat kegiatan tawuran atau geng motor itu sudah ada yang luka, itu sudah jatuhnya ke kriminal. Kalau sudah kriminal kan udah berurusan dengan polisi. Iya. Kalau sudah berurusan dengan polisi berarti sudah punya catatan. Nah, saat kalian nanti mau daftar untuk kedepannya, mau yang kedinasan atau mau istilahnya Polri, daftar TNI Polri gitu kan, nanti kan terakhir kita ada catatan tidak dia gitu di kepolisian. SKCK. Nah, bukan SKCK saja tapi saat terakhir itu nanti ada PMDK namanya. Nah, itu diminta kegiatan lihat catatan dia ada nggak di polsek atau di daerah. Nanti kita anggota-anggota tuh yang cari, oh dia ternyata dia pernah ikut tawuran nih, atau dia ikut geng. Ternyata waktu itu ada keluarga yang sempat laporan karena luka gitu. Itu bisa gugur, nggak jadi gitu. Nah akhirnya apa? Rusak kan masa depan sayang. Kalian sudah buang waktu, sudah capek-capek, sudah istilahnya yang tadinya mungkin waktu sekolah. Kalian cuma ikut-ikutan sebentar aja, nggak apa-apa lah, udah itu kalian berarti, tapi akibatnya efeknya ke depannya kalian nggak berpikir ke situ. Orang tua kecewa kan, udah istilahnya, yang tadinya sekolah juga udah bangga sama kalian nih, ini nih calon nih, ini ya dari mana lulusan sekolah ini, tapi ternyata tiba-tiba kan dia gugur. Kenapa gugur? Nah karena ada catatan kenakalan remaja. Kenakalan kemarin. Jadi kalau saya itu sih kita jauhin ya dari kenakalan remaja itu. Jangan istilahnya tergoda karena biasanya kan orang kayak gitu tuh mungkin waktu ada tawuran ataupun geng motor kan lu cemen gitu kan. Nah, sekarang kan ya maksudnya dipanas-panasin atau nih satu geng motor deh. Kemarin tuh ada geng motor itu yang tangkap, cara merekrutnya mereka itu lewat handphone. Kayak ini dibuat ada ada adminnya, iya ikut. Ayo ini, tapi mereka nanti diuji untuk ini. Kamu berani nggak seperti itu? Nah itu sebenarnya kan ruginya di dia kan, kita yang ikut, yang tadi kita nggak ikut, kita bagus-bagus di rumah belajar sama teman sama keluarga, akhirnya mereka kena catatan di polisi. Kita kemarin kumpulin tuh sempat kegiatan, ada yang terkena anak-anak geng motor, jadi kalau pesan ibu sih jauhin lah ya. Kita kegiatan yang istilahnya merugikan masa depan, yang masuk kenakalan remaja itu. Menurut Pak Andika sendiri bagaimana itu Pak tentang kenakalan remaja saat ini? Nah untuk kenakalan remaja saat ini ya tentunya di kalangan remaja ini pelajar ini ya udah marak kan gitu. Kemarin dikumpulin sama Bapak Kapolres terkait dengan geng motor yang terlibat di mana Gang Dahlia ya. Dahlia. Nah itu salah satunya ada anak-anak sekolah yang terlibat. Sekolah 5. Yaitu ada 5 sekolah. 5 Iya. sekolah yang terlibat. Namun saya di sini nggak saya sebutkan nama sekolahnya, karena ya nama sekolahan kan. Ada 5 sekolah, ya berbeda sekolah-sekolah. Nah itu ya di antara mereka itu ya nggak istilahnya nggak ada yang kenal kan gitu. Ya tentunya lewat media sosial kan gitu untuk mengundang atau merekrut kan gitu lewat media sosial. Selain itu juga ada masyarakat umum juga ya udah
ada yang dewasa. Dewasa ini ya tentunya ya remaja tapi udah melebihin umur 18 tahun ke atas kan gitu. Nah itu juga ya saya menghimbau kami dari Polres Lampung Utara khususnya Sabdimas kepada anak-anak sekolah khususnya ya gunakanlah waktu yang kegiatan yang positif ya tentunya ya kalaupun memang jiwanya jiwa petarung ya gunakanlah ekskul yang kayak bela diri jadi kan bisa melampiaskan untuk jiwa faktornya kan gitu ada gelanggang ada ya mungkin bisa menambah wawasan dan cita-citanya kan gitu mungkin itu. Nah, menurut Bapak Andik sendiri nih, gimana himbauan sebagai kita orang tua untuk mendidik anak kita sendiri biar tidak terjerumus di kenakalan remaja, baik itu kenakalan tawuran, baik main judi online itu gimana? Ya, jadi kalau kita sebagai orang tua untuk Abang mewakili laki-laki nih ya, laki-laki ya. Karena yang banyak kenakalan remaja biasanya banyak laki-laki ya. Untuk mendidik anak-anak kita tentunya satu, ya tentunya agama dulu ya. Ya tentu, ya iman dan takwa kan gitu. Tentunya iman dan takwa ini ya sholatnya diperhatikan anak-anak kita kan gitu. Terus yang kedua ya tentunya pengaruh media sosial kan gitu ya harus pintar dan cerdik bisa menggunakan media sosial ya tentunya HP ya nah tentunya HP harus pintar bisa menentukan ini bagus ini jelek yang bisa terus yang ketiga tentunya ya kita harus bisa memantau bukan berarti memata-matain anak kita kan gitu memantau kegiatan anak-anak kita misalnya anak kita pamit keluar malam dengan siapa kan gitu kita kan nggak tahu teman-temannya nih dengan siapa di mana kita harus tahu itu kan gitu jadi sebelum pergi kita harus nanya kan, gitu. Temannya siapa pergi kemana kalau perlu juga kita harus minta nomor HP temannya atau orang tua temannya jadi kita bisa ngontrol anak saya ada nggak di situ jadi kan kita bisa memantau anak kita kegiatannya di sana itu apa kan gitu kegiatan yang positif atau negatif kan gitu nah selanjutnya jamnya itu ya kita harus pastiin kan gitu kalau namanya jam anak sekolah paling nggak jam 10 jam 9, jam 10 itu udah paling lama seharusnya kan gitu kalau anak pelajar kan gitu karena besok pagi harus bangun sekolah kan gitu. Nah, karena yang sering kami laksanakan patroli malam itu ya banyak anak-anak muda mungkin masih anak pelajar masih banyak yang nongkrong ya di stadion di Tugu Payanmas itu masih banyak anak-anak remaja-remaja yang nongkrong yang ya istilahnya kegiatan yang nggak jelas kan gitu nah, apa yang di ini kan kita nggak tahu ya mungkin itu jadi kita harus sama anak-anak kita open mungkin itu mungkin Bu Herawati ada yang mau ditambahkan nambahin apa ya Pak sebagai orang tua kali ya kalau aku sebagai orang tua tuh kita sama sebagai orang tua tuh harus sama anak tuh zaman sekarang tuh kayaknya harus dibuat sebagai teman ya. Nah, karena sekarang kalau zaman dulu kan zaman ibu kecil tuh kita tinggal dipelototin orang tua aja sudah takut kan. Iya. Tapi anak sekarang dipelototin tambah melotot ya. Iya kan. Jadi kalau ibu sih pengennya anak dijadiin teman gitu juga anak jangan sungkan-sungkan jangan misalkan ada kejadian atau ada masalah utarakan sama orang tua karena kalau orang tua dulu ya harus tahu gitu. Jangan dia di luar, karena di luar belum tentu temannya ngasih solusi yang bagus kalau ada masalah kan. Atau dia mau pengen apa, terus cerita sama temennya, belum tentu temennya ngasih jalan yang benar. Nah, tiba-tiba dia tanpa dia sadar, oh iya ini nih yang cepet nih katanya, temen gua ngasih gini. Padahal dia nggak tahu itu salah kan. Nah,
Makanya saran ibu sih kita antara orang tua sama anak kita buat, selain dia emang tetap nih, oh kamu etikanya sama orang tua harus seperti ini, tapi ada saatnya orang tua jadi sahabatnya anak gitu ya, gitu. Jadi kita tidak ada istilahnya pembatas jarak, jadi anak tuh segan karena dia orang tua gitu. Jadi kalau sama ibu sih pengennya kita deket nih dari teman, iya bestie gitu. Ya kalau ibu tuh tambahannya selain dari Pak Adik tadi yang benar semuanya gitu. Maaf Ibu, kalau boleh tahu bagaimana sih cara anak biar kebanyakan kan anak zaman sekarang sungkan tuh mau cerita-cerita sama orang tua tuh, takutnya salah atau malu, nggak akur tuh, apalagi sama sering tuh kalau anak laki-laki sama bapak nggak akur tuh, anak perempuan sama bapak nggak akur tuh. Bagaimana sih biar mereka bisa akrab dengan orang tuanya? Kalau ibu sih pengennya gini, antara anak sama orang tua itu kita harus jadi teman ya, supaya dekat. Jadi tidak harus yang orang tua harus benar-benar yang terdidak gitu ya, dia kamu harus ikut saya nih orang tua, saya bapak kamu nih, kamu harus ikut aturan saya, atau saya ibu kamu nih, kamu harus ikut aturan saya gitu. Terkadang kita orang tua harus mengalah gitu ya. Mengalah bukan berarti orang tua itu takut sama anak ya, tapi dia lihat kita belajarnya anak nih karakternya seperti apa. Oh ini orangnya pengen yang dilembutin nih, berarti kan kita sama orang tua sama anaknya itu harus lembut. Nah gitu kan. Terus sekali waktu kita harus ajak ngobrol, sharing gitu, ada apa sih gitu, atau kita bicara gimana pacarnya, sudah punya pacar belum gitu ya kan. Karena mungkin dia takut. Nah kan, padahal dia udah punya pacar nih yang anak kita, coba kan dia takut cuma enggak apa-apa, makanya tapi kita tetap kasih masukan, boleh pacaran, maksudnya sekedar untuk tambah semangat belajar. Yang untuk yang positif, ingat ya ada batas-batasannya, karena kalian masa depannya masih jauh ya, masih harus sekolah lagi, masih harus bertarung lagi untuk cari masa depan gitu. Itu. Kemudian kalau ibu sih senangnya lagi ada waktu quality time ya sama anak sama orang tua ya. Kadang kan sekarang ada ya istilah anak udah sibuk nih gerombol gitu. Sekarang kan senang yang gerombol-gerombolan tuh. Nongkrong walaupun cuman istilahnya duduk nongkrong main handphone gitu kan. Kadang-kadang ya harus kita ambil waktunya sedikit walaupun cuma 15 menit atau 10 menit kita bisa ngobrol gitu, apa sih keluar atau kita main game. Kadang-kadang kita boleh nggak main game, tahu gitu, padahal nggak bisa juga sih. Kayak ibu juga nggak bisa nih main game apa, cuma kan cuma karena banyak yang ini mabar istilah anak-anak ya ibu harus, kita orang tua harus ngertiin juga. Yuk mabar yuk, nanti kan mikir anak, kok mabar tahu mabar nih, kok bapak tahu mabar gitu. Padahal kan belum tentu dia bisa kan, mabar gitu. Ya pasti itu. Kalau dari ibu sih sebagai orang tua, sebagai ibu ya. Nah, apa nih bapaknya nih? Mungkin kalau jiwa bapak nih ya. Jiwa bapak ya, jiwa bapak. Biasanya kan anak-anak takut sama bapak ya. Gimana Pak? Ya bapak? Tentunya kita sebagai orang tua tentunya sama anak ya sering diajak ngobrol. Mungkin jarak dekat ataupun jauh itu orang tua dengan anak itu tergantung kita sering diajak komunikasi gitu. Ya sih, yang jelas kan komunikasi ini kalau kita komunikasi kita nggak bagus, tentunya ya anak juga penerimaannya juga nggak bagus kan gitu. Tapi kalau komunikasi kita di batas-batas yang ini mungkin anak juga bisa menerima kan gitu ya kan. Terus ya itu salah satu mungkin benar yang dikatakan Bunda tadi, kita sering ya mungkin ngobrol, sering apa tadi mungkin salah satunya mungkin giat makan bersama lah ya kan, mungkin ya makan bersama bareng-bareng dengan keluarga, mungkin itu salah satunya untuk mendekatkan diri antara anak dengan orang tua dengan anak kan gitu. Nah, ngobrol kosong ataupun ngobrol tentang kepribadian yang saling sama-sama terbuka, ya mungkin akan lebih dekat ya. Lebih nah gitu. Mungkin itu.
Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Bu Hera tentang yang pergaulan bebas, kenakalan remaja, tawuran, segala macam. Kalau boleh tahu gimana nih Bu cara memotivasi mereka agar menjadi anak-anak yang berguna? Motivasinya supaya anak yang berguna yang pasti satu, kita harus kasih tahu anak-anak ya. Maksudnya kalian nih pelajar bukan sampai di sini saja gitu. Tapi harus punya masa depan, punya cita-cita yang lebih tinggi dari orang tuanya, ya. Jadi jangan sampai istilahnya waktu itu buang sia-sia, nggak ada hasil ya. Sementara pemuda pelajar itu harus ngisi waktu dan kegiatan positif setiap hari ya. Apa sih ya? Walaupun dia cuma sekadar menulis di buku, memperhatikan guru, itu sudah positif lah ya kegiatannya, daripada dia istilahnya dia keluar nongkrong. Gitu. Kemudian diingatkan lagi, maksudnya gini, kita cari wadahnya ya. Kayak kata Pak Adik kan tadi itu kan, kalau dia memang petarung dia harus ikut bela diri. Ya. Kita dukung nih anak-anak tuh, kamu maunya di mana nih, kemana, ayo kita ke sana gitu. Kita kasih tahu kalau kamu masuk ke sini, misalkan ke bela diri, keuntungannya seperti ini, jiwanya bisa sehat gitu kan. Kalau kamu misalkan kesini ke pramuka apa, oh kamu bisa jiwa persatuannya ada gitu kan. Terus misalkan dia punya kegiatan yang pengennya apa nih katanya, misalkan kayak mau sekarang geng motor gitu ya, daripada dia main geng motor, mendingan dia latihan motor yang langsung ikut main mana nih forum untuk kayak MotoGP gitu kan. Justru kan kelihatan daripada dia ikut geng motor yang nggak jelas gitu kan. Jadi pesan ibu sih motivasinya kita harus dukung juga sih, maksudnya kita dukung dan kita arahin anak-anak tuh mau kemana gitu. Jangan kita hanya membiarkan mereka tapi kita nggak tahu nih anak mau kemana gitu loh. Kita harus kasih tahu ini loh. Dan mungkin mereka pengennya kesini tapi mereka nggak ada tempat nih untuk nanya atau cerita gitu. Nggak salahnya kita istilahnya kalau kita tahu, kamu kalau mau misalkan nih mau daftar polisi gitu, TNI ya, kamu mau kemana nih? Saya mau daftar TNI. Oh, kamu harus seperti ini nih. Tapi saya nggak kuat Bu larinya, misalkan masih bingung dia soal kenakalan remaja tadi, dia jadi bingung, jadi nggak tahu apa sih itu cara daftarnya gimana. Mungkin dia takut juga nih sama bapak polisi ini. Nah terus ini kita tuh harus hilangkan mindset takut sama bapak polisi, polisi, tentara itu jangan, karena polisi itu kita justru harus dekat gitu ya. Tanpa istilah kalian juga polisi nggak bisa kerja gitu ya kan. Nah gitu juga gitu, kalau kita nggak ada polisi kalian nggak ada apa-apa kan. Nah jadi kita kan kayak mutualisme simbiosis ya. Nah gitu, jadi sama-sama saling menguntungkan, saling membutuhkan gitu. Kalau misalkan nih si anak pengen dia pas lulus jadi lebih baik ya, misalkan mau jadi polisi atau tentara, tapi dia nggak tahu karena dia mungkin dia salah pergaulan kemarin, terus dia udah sadar nih, saya mau nanya nggak enak. Nah istilahnya kalian nih teman-temannya bisa juga nih, oh iya saya punya kenalan nih, misalkan yuk kita ke Bimas Polres aja, atau kita nanya-nanya, atau kita temuin Pak Andik atau Bu Hera, nggak apa-apa gitu. Bu kami gimana nih katanya, kita mau, teman saya mau daftar nih, kami mau daftar, gimana caranya, tapi kami nggak kuat Bu untuk fisiknya gitu kan, nanti persiapan kurang gitu. Kita kan pasti kasih solusi, maksudnya oh kalian latihan dulu nih gitu, belajar ini lo harus belajar ini gitu, fisiknya kalian yang harus belajar ini lari gitu. Kita kasih tahu, nah di situ gitu, jadi supaya kalian satu sama lain harus saling mendukung lah ya. Jangan dilihat temannya, oh kemarin dia nakal nih tapi kalian jauhkan, jangan gitu. Jadi kita sama-sama untuk mewujudkan kalian jadi penerusnya ya, penerus kita, karena kita sekarang di sini tua, gantinya kan kalian ini nih, ya gak gitu. Itu sih dari ibu. Tahu Bang Andik tambahan motivasi ini, jaga motivasi dia nih. Itu anak-anak motivasi, untuk anak-anak bagaimana cara Bapak memotivasi anak-anak zaman sekarang agar lebih berguna? Nah, motivasi buat anak-anak untuk lebih yang berguna ya. Jadi tentunya kegiatan-kegiatan yang positif ini. Selain kegiatan positif juga tentunya sekarang ini banyak norma-norma yang kalau zaman sekarang ini udah terlupakan. Terlupakan. Jadi norma-norma yang mungkin perlu
ditingkatkan lagi normanya, mungkin sopan santun ataupun ya tata krama ditingkatkan lagi untuk para pelajar sekarang. Terus tadi ada selain itu juga ya kan, kegiatan yang positif tentunya juga mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan ekskul yang di sekolah yang bermanfaat gitu. Terus selanjutnya juga tentunya penggunaan HP yang bijak tadi kan. Mungkin itu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu. Apa sih harapan Ibu atau Bapak untuk generasi-generasi kedepannya gitu? Harapan yang pasti menjadi pemuda-pemuda, pelajar-pelajar sekarang menjadi penerus ya, penerus bangsa, pemimpin-pemimpin nanti yang amanah. Kalian bisa jadi pemuda yang berkarakter. Soalnya kalau berkarakter kan kalian sudah punya ini semua nih. Bisa berguna bagi orang banyak, bisa membawa nama baik orang tua, nama sekolah, ya kan. Kalian bisa jadi orang yang sukses, bisa menjadi panutan untuk adik-adik, saudara dan teman-teman dengan cara yaitu dengan hal-hal yang positif. Kalian berpikir, karena kita sekolah di sini menuntut ilmu ya. Guru sudah meninggalkan keluarga untuk memberi kalian ilmu kan, supaya kalian ada tujuan hidup. Orang tua juga bekerja keras untuk memfasilitasi kalian sekolah, mau kegiatan apa kan pasti orang tua tuh ya. Orang tua pasti semua, tidak ada orang tua yang tidak mau gitu ya, walaupun sesusah apapun namanya untuk anak-anak pasti usaha kan. Iya, itu kalian harapannya jadi orang yang berguna bagi nusa bangsa, agama ya, orang tua membahagiakan, jadi panutan adik-adiknya, temennya gitu. Itu dari Ibu sih. Kalau Pak Andik nih, apa harapannya Pak untuk kedepannya? Harapan untuk kedepanan bagi para pelajar ini tentunya ya adik-adik semua yang akan meneruskan generasi kami ini, ya kan. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi polisi, tentara dan lain sebagainya ya. Mungkin ada yang jadi presiden. Ya betul. Nah, inilah. Ini adik-adik semua inilah untuk pandangan untuk kedepannya. Nggak mungkin kita akan terus ini. Kami akan pensiun, akan ini ya. Adik-adik inilah. Makanya generasi kami adik-adik ini agak ya tentunya ya carilah kegiatan yang positif, bermain cantik dengan sosmed ya, jauhi kenakalan remaja, jauhin segala ya kegiatan-kegiatan yang nggak benar. Tentunya itu yang akan menumbuhkan rasa nasionalisme adik-adik semua kan gitu. Mungkin itu. Menurut Bapak dan Ibu, kan di sekolah sekarang ini kan pendidikan karakternya masih kurang bagus, Ibu. Buat Ibu dan Bapak, himbauan apa agar sekolah bisa mendidik karakter siswa-siswa agar lebih baik nantinya? Mana Bang ya? Sekarang ya, kita didik keras kayaknya udah bukan zamannya ya. Kalau zaman dulu kan wah, anak terlambat aja main pukul ya nggak? Sekarang kita main pukul bisa dilaporin. Paling mungkin apa Bang? Ya mungkin kalau secara pribadi untuk kita buat itu ya orang tua ya dulu ya panggil ya, buat komitmen antara guru dengan orang tua gitu. Kemudian kita sosialisasikan bila perlu kadang-kadang harus masukkan 11 kali kayak gitu ya. Apa panggil dari kepolisian untuk istilahnya ngasih himbauan atau sosialisasi tentang bisa narkoba, kenakalan remaja, atau ngelatih kalian PBB, latihan-latihan pramuka gitu kan, supaya istilahnya lebih greget lagi ya sekolah. Karena sekarang kalau sekolah nggak banyak kegiatan, kayaknya tenggelam dia ya, kalah sama sekolah yang banyak kegiatan gitu kan. Gitu. Terus ini Pak, apa sih Pak dampak buruk dari yang Ibu Hera tadi sampaikan tentang narkoba?
bagi pelajar sekarang. Sekarang nih banyak kan, Iya. ada yang mau ke narkoba, pinjol, apa dampak buruk yang dapat? Ya tentunya untuk dampak buruk khususnya untuk kalangan remaja tentunya ya Narkoba mah. narkoba ya. Untuk Ya, yang pelajar jelas ya? untuk pelajar ini ya tentunya yang pertama yang jelas positif yang ganggu kesehatan dan tidak bagus untuk kesehatan kan gitu. Yang kedua emang dilarang kan gitu, maupun itu di agama emang dilarang kan gitu. Pemerintah ya dilarang kan gitu. Ya, yang tentunya ya akan menghambat cita-cita adik-adik semua kan gitu. Ya kan? Di agama nggak boleh, emang diharamkan kan gitu. Ya tentunya adik-adik juga harus bisa mensikapi kan gitu. Perbuatan yang adik-adik lakukan, entah itu kenakalan remaja ataupun narkoba ataupun yang lainnya, itu kira-kira bagus nggak buat kita kan gitu. Bagus nggak buat kita? Ya kalau kira-kira nggak bagus ya, aku rasa ya jangan didekatin atau jangan dicoba kan gitu, ya kan? Ya kalau kita coba sama aja kita menyerumuskan diri kita sendiri kan gitu, ya kan? Mungkin itulah. Menghancurkan masa depan ya Iya, kan? yang jelas menghancurkan masa depan kita. Karena kalau sudah terkena narkoba dampaknya Buruk. sudah buruk banget. Ya. Sekali makanya jangan sekali mencoba lah ya. Pengen tahu gitu. Apa sih pengen tahu narkoba gitu Jadi seperti kecanduan. apa? Dia jadi kecanduan. Kalau sudah kecanduan, aduh Udah kasihan. susah ya. Susah buat Susah. ngobatin. Terus kemudian apalagi kalau sudah masuk kantor polisi, udah hancur masa depan, udah pasti hancur, gitu Iya. kan? Nah, orang tua juga yang tadinya sudah capek-capek, istilahnya, Semangat buat kita membangun jadinya, masa depan. aduh udah Sudah, putus iya. harapan buat anak. Kasihan ya, kasihan orang tua, kasihan sekolah, kasihan diri sendiri juga gitu kalian. Gitu. Mantap. Ya pasti cita-citanya udah sampai situ aja selesai gitu dan Terhalang. ya tadinya mau jadi tentara, bupati atau presiden kita kan Iya. mana tahu ya. Cita-cita boleh tinggi, tapi kalau sudah sekali kena narkoba sudah Hancur. selesai. Yang jelas kan gini deh ya, nama baik orang tua, sekolah, ya kan? Diri sendiri. Ya, itu pasti akan kebawa kan gitu nama baik itu. Dan banyak keluar biaya ya, Bang, ya? iya Untuk berobat gitu, kita ngelakuin kejahatan ataupun tindak pidana ataupun narkoba. Ya pasti nanti kalau kita masih pelajar pasti kebawa semua. Sekolah di mana sih? Ya kan? Iya. Sekolah kebawa kan gitu. Anak siapa sih? Anak siapa sih? Orang tua ke bawah kan gitu. Dari mana sih? Lampung Utara. Lampung Utara juga ke bawah. Jadi itu akan menimbulkan citra ya orang tua, Banyak sekolah, lah ya, korban. tempat kita ya kan ke bawah semua kan. Jadi ya tentunya kita sebagai pelajar ya bawa nama baik sekolah, orang tua, ya kabupaten kita kan gitu. Makanya kita kalau bisa kalangan remaja ataupun pelajar ini ikutlah kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa mengangkat derajat ya orang tua, sekolah, kabupaten kita kan gitu. Kalau kita mau kegiatan-kegiatan yang positif, kita bisa ikut olimpiade ataupun ini ya yang tingkat-tingkat nasional, itu kan akan membawa nama baik selain diri kita, sekolah kita pasti, orang tua pasti kan gitu, kabupaten kan gitu, ya kan, kita akan ke bawah semua. Mungkin itu yang lebih pasnya kan gitu. Mungkin sudah cukup sampai sini podcast kita. Belum boleh satu. Boleh Bu. Aku mau minta perwakilan anak-anak, kira-kira nih kalian bisa menghimbau teman-teman dengan kegiatan seperti ini apa? Maksudnya masukan kalian nih untuk kan udah podcast nih kita nih ya. Kan sudah tahu nih kenakalan remaja saya. Nah, kalau kalian menghimbau teman-temannya gimana? Himbauan Dari siapa? Rapi. Rapi dulu. Himbauan Rapi sih Bu buat anak-anak sekarang ini, Teman-temannya. yang pertama dari pergaulan. Dari pergaulan mereka sendiri ini asal-asalan gitu Bu. Nah jadi nggak tahu mana pergaulan yang baik, mana yang benar. Mau itu udah gede, udah dewasa, mungkin lebih tua darinya ya Bu. Jadi diikutin semua.
Jadi orang tua ini masa bodoh lah sama anak, mau dia keluar malam, mau kemana pun nggak ditanya sama orang tua. Jadi buat kami sendiri ini, buat orang tua ini, himbaulah anak biar anaknya bisa lebih baik ke depan. Kita gimana? Kalau menurut kita sih mungkin sama ya kayak sama Kak Raffi, tapi kita lebih memperhatikan untuk pergaulan gitu. Kayak misalnya anak zaman sekarang tuh kan banyak yang nongkrong-nongkrong, terus ngikutin geng motor, gibah segala macam gitu kan. Kalau menurut kita sih kita harus menggunakan waktu lagi lebih bijak gitu. Kayak lebih belajar di rumah, ikut eskul yang bermanfaat gitu untuk diri sendiri sih itu sih. Ini Bang calon pemimpin, pemimpin kita ke depannya. Semoga apa yang kalian cita-citakan semuanya ya untuk anak-anak ya, khususnya untuk siswa SMK 1 nih ya. Kalian itu keren-keren. Terima kasih Bu. Nah, iya, maksudnya sudah bisa buat podcast seperti ini sudah luar biasa. Kita aja tadi sempat keder ya Bang masuk sini. Iya, karena apa? Di situ kalian sudah belajar istilahnya, belajar untuk mengembangkan diri ya, pengetahuan. Jadi kalian kan bisa belajar nih narasumbernya dari mana. Oh ini kalian ambil gitu. Itu sih keren pokoknya. Ya sukses untuk Desa TV. Terima kasih Bu. Oke, mungkin sudah cukup ya Bu untuk podcast kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini. Terima kasih kembali sama-sama. Jangan bosan-bosan ya, undang-undang kami. Ya. Baik Sobat Potnes, selesai sudah podcast kita hari ini. Nantikan podcast kita selanjutnya dengan tema yang berbeda. Kami selaku host podcast hari ini izin undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Potnes.